Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, masih semangat? Ya, semangat ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, ya, dan selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai ya pertemuan kali ini, mari kita membaca doa dengan ucapkan lafaz basmalah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat ya. Zakat terbagi dua, zakat fitrah, zakat dan zakat mal ya. Zakat mal terdiri dari emas, perak ya, harta perniagaan atau hasil dagangan, hasil pertanian ya, kemudian binatang ternak ya. Kemudian rikaz. Apa itu rikaz? Rikaz adalah harta atau barang temuan ya, barang temuan apa yang terpendam yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian profesi, tabungan dan investasi. Nah, itu zakat mal ya. Kemudian di dalam zakat ada yang namanya mustahik dan muzaki. Kalau muzaki orang yang berzakat atau yang mengeluarkan zakat, atau mustahik orang yang berhak menerima zakat ya. Itu ya. Kemudian ada nisab. Kalau zakat mal ada nisab dan ada haul. Kalau nisab itu adalah, apa itu nisab? Nisab itu jumlah harta yang wajib dikeluarkan. Ya, itu nisab. Kemudian haul itu adalah waktu ya, atau batasan ya, batasan untuk mengeluarkan zakatnya dalam jangka 1 tahun ya. Nah, itu dihitungnya dari bulan Hijriyah ya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Ya. Infak ini merupakan kepedulian kita kepada orang lain ya, sama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya, berita infak Allah tuliskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu ya. Artinya, tolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, itu ya, itu dalil tentang perintah untuk berinfak. Nah, sedangkan arti infak adalah mengeluarkan harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ya. Jadi mengeluarkan harta dalam rangka beribadah kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Nah, infak dibagi dua macam ya, ada infak wajib dan juga ada infak sunnah. Nah, infak wajib ini ya, yaitu apa infak wajib? Yaitu memberikan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nah, ya, seperti istri itu kan ditanggung oleh suami. Nah, itu infak wajib. Kemudian anak juga sama. Nah, ya, anak juga harus dinafkahi, istri harus dinafkahi. Nah, itu merupakan infak wajib. Nah, kemudian infak sunnah ini adalah harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya, seperti fakir, miskin. Nah, itu ya, anak yatim ya, anak yatim piatu, itu panti asuhan, pondok pesantren ya. Kalau kalian ingin berinfak, berinfak kepada pondok pesantren yang sedang ada pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid. Nah, itu merupakan infak
Itu ya. Contoh infak sunnah. Sedangkan pengertian sedekah ya. Nah, sedekah yaitu ada yang memiliki pengertian secara umum dan juga ada yang pengertian secara khusus ya. Kalau secara umum, sedekah artinya ya memberikan suatu kebaikan. Nah, secara umum tuh baik dalam segi harta ya, ucapan, perbuatan tuh, ya, atau sikap kepada orang lain. Nah, contoh kalau harta sudah jelas ya, berikan sedekah. Misalkan kalian melihat namanya apa, orang yang minta-minta misalkan, nah, itu bersedekah. Contoh. Kemudian ucapan, nah, ucapan yang baik juga merupakan sedekah ya. Kemudian perbuatan, nah, perbuatan menolong ketika apa, melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan, atau apa namanya, ada ketika ada pembangunan masjid kita membantu bekerja ya, dalam bentuk pekerjaan. Nah, atau juga kita ini ya memberikan senyuman pun bersedekah, itu termasuk sedekah. Membuang duri di jalan, nah, itu juga merupakan perbuatan sedekah, nah, itu ya. Nah, itu secara umum. Nah, sedangkan secara khusus ya, sedekah merupakan kebaikan ya yang diberikan kepada orang lain, nah, dalam bentuk harta. Secara khususnya biasanya ya, secara khusus biasanya orang itu memberikan apa, dalam bentuk harta ya. Kalau secara umumnya tadi ada yang berbentuk perbuatan, ucapan itu ya. Kalau secara khususnya dalam bentuk harta. Nah ya, sedangkan hikmah berinfak dan bersedekah, yang pertama, orang yang bersedekah dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, nah, dan terhindar dari siksa api neraka. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dipanggil untuk masuk surga dari pintu sedekah. Oh, berarti nanti di surga itu ada namanya pintu sedekah. Nanti orang-orang yang sering bersedekah akan dipanggil melalui, atau akan masuk surganya melalui pintu sedekah. Nah, itu ya. Yang ketiga, akan dihapuskan dosanya. Nah, ya, akan dihapuskan dosa dan akan dilipat gandakan pahalanya ya. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan, Allah akan balas dengan satu kebaikan lagi, atau apa, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan lagi itu. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya hikmahnya adalah akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Nah, dia orang bersedekah akan dilindungi oleh Allah, nah, dan akan diberikan apa namanya, naungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak akan merasakan kepanasan nanti di padang mahsyar. Kemudian ditambah banyak rezekinya. Nah ya, kalian jangan takut kalau kalian melakukan sedekah atau berinfak, jangan takut miskin, bahkan Allah akan menggantinya nanti dengan berlipat-lipat pahala, atau akan dibahas lagi dengan kebaikan ya. Kemudian hatinya juga akan menjadi lembut. Nah, itu kalau sering bersedekah dan berinfak. Nah, ya. Nah, sedangkan ada berinfak yaitu, nah, kita harus ikhlas. Nah, intinya ikhlas ya. Kecil, sedikit, harus ikhlas. Banyak kalau nggak ikhlas buat apa? Dan juga jangan omong-omongkan kepada orang lain. Nah, nanti takutnya ria atau sum'ah ya, ingin didengar dan dilihat orang lain. Nah, ya. Dan juga berinfak juga harus dengan harta yang halal. Jangan berinfak dari hasil korupsi misalkan. Nah, itu tidak benar ya, tidak baik. Harus dari harta yang halal ya. Kemudian tidak bersikap merendahkan orang yang menerima zakat ya, atau yang menerima sedekahnya. Jangan direndahkan tuh ya. Jadi harus ikhlas intinya ya. Kemudian
Sedekah dikeluarkan setelah menunaikan tanggungan yang wajib. Nah, bersedekah juga kalau kita, misalkan nih seorang ayah, kalau keluarganya sudah tercukupi, nah boleh bersedekah. Tapi kalau keluarganya belum tercukupi, jangan bersedekah dulu. Ya bersedekah atau berinfaknya kepada keluarga dulu ya. Nah itu. Dan yang selanjutnya mendahulukan keluarga, saudara, tetangga dekat dan seterusnya. Nah itu ya, banyak lagi sikap dan adab ya untuk bersedekah. Ya, demikian penjelasan tentang infak dan sedekah serta hikmahnya ya. Nah itu ya, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Dan kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.